sampai bayi berusia 6 bulan. Tapi tidak sembarangan pemberian ASI eksklusifnya, harus betul-betul mengikuti aturan. Yang pertama, sahabat Sonora, masih di 1012 bareng Karin Kahandira, ngobrol dengan founder Karin Kahandira, Kak Meilani Fabiola. Ini ngomongin soal KBPP, KB pasca persalinan. Pada saat tadi kami bilang kalau sudah lewat dari masa 48 hari harus menunggu setelah masa nifas sampai 6 untuk minggu. yang spiral ya. Kalau menyusui kombinasi juga harus menunggu ya, karena mempengaruhi ASI kan. Nah, kalau yang spiral itu kalau lewat 48 jam juga harus menunggu sampai 6 sampai 8 minggu. Sudah. Dalam 48 jam itu kontraksi rahim sangat kuat. Ini menjadikan otot rahim lebih kencang. Jadi pada saat kita memasukkan IUD dengan alat bantu, kita tidak khawatir terjadinya perforasi atau tembus. Kalau yang sesio? Sama. Kalau seksio itu kan dia begitu bayi lahir, plasenta lahir, ya, dokter tinggal meletakkan IUD di posisinya atau spiral di posisinya. Tidak melalui pintu. Tidak. Dari jendela gitu aja ya. Akan kelihatan ya, langsung tinggal letakin aja. Itu saya pikirin kan nggak ngaruh ya, tapi kok kenapa harus nunggu gitu ya? Ternyata nggak juga ya. Iya, jadi karena kondisi dinding rahim, otot rahim itu yang menyebabkan kita sebaiknya menunggu. Karena kontraksi setelah 48 jam tidak lagi sekuat kontraksi di 2 hari pertama. Katanya kalau kita menyusui kan itu udah jadi alat kontrasepsi juga, bener kami? Iya, betul sekali. Itu namanya metode amenorrhea laktasi. Kalau yang tadi metode apa? Kalau yang tadi kan metode modern, ya, ada spiral, ada KB hormonal seperti pil dan suntik, ya. Kalau kondom ya bisa dimulai setelah ibu selesai nifas ya. Sebenarnya ada 2 lagi sih Mbak, itu yang MOE dan MOP, itu metode operasi. Ini adalah metode KB permanen, ya, artinya kalau sudah dilakukan operasi, masyarakat bilangnya operasi steril gitu ya. Nah ini sulit untuk dikembalikan lagi kalau tiba-tiba pengen punya anak lagi. Pengen punya anak gitu ya. Nah kalau MOE itu yang pada perempuan, kalau MOP pada laki-laki. Nah karena kalau pada laki-laki baik itu kondom atau MOP, ini tentu tidak ada pengaruhnya dengan persalinan ya, karena kan yang pakai suami gitu ya. Tapi kalau MOW itu bisa dilakukan sekalian pada saat operasi seksio, ya kan? Atau dalam 48 jam setelah ibu melahirkan kalau dia tidak seksio. Sebelum kan? Ya, jadi aturannya sama seperti pemasangan IUD ya. Kalau MOW ini jika misalnya ibu seksio operasi itu bisa dilakukan bersamaan, Barin, pada saat. Jadi sebelum dokter menutup jendela, menutup jendela di perut, ya, maka dilakukan operasi steril dulu gitu ya. Nah tadi kan Barin ini nanya masalah mal ya, menyusui ya. Nah ini istimewanya Barin. Jadi selain ibu memberikan ASI eksklusif, ibu juga bisa sekaligus menghindari kehamilan yang tidak diinginkan selama 6 bulan. ASI eksklusif? Iya, karena kan pemberian ASI eksklusif itu jangka waktunya 6 bulan sampai bayi berusia 6 bulan. Tapi tidak sembarangan pemberian ASI eksklusifnya, harus betul-betul mengikuti aturan gitu. Yang pertama, dalam 6 bulan pastikan ibu memang tidak pernah haid. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya di bulan ketiga atau di bulan kedua ibu haid, walaupun ibu memberikan ASI, ibu tetap harus pakai alat kontrasepsi. Yang kedua, bayinya belum dikasih makan. Soalnya kalau bayi udah dikasih makan, misalnya kan ada tuh beberapa orang tua yang anaknya belum 6 bulan sudah mulai dikasih pisang, dikasih bubur susu misalnya ya. Itu kan berarti nggak eksklusif lagi tuh. Nah ini juga bisa mengganggu proses mengganggu atau mengurangi efek dari mal tadi untuk kontrasepsinya gitu. Karena kalau bayi sudah makan, dia kan sudah kenyang. Iya, jadi menyusuinya tidak terlalu sering gitu. Akibatnya ketika bayi jarang menghisap puting susu ibu,
ya, ini juga akan ikut mempengaruhi kesuburan ibu. Untuk memastikan ASI eksklusif itu betul-betul berjalan dengan baik adalah ibu harus sesering mungkin mengosongkan payudaranya, Mbak Rin. Jadi 6 sampai 8 kali sehari payudara ibu harus benar-benar dikosongkan. Kadang-kadang kan bayi itu baru menyusu di payudara kiri, pas giliran mau ke kanan udah tidur. Dikosongin. Kiri kanan harus betul-betul kosong supaya otak segera memerintahkan payudara untuk memproduksi ASI kembali gitu. Sehingga tidak ada waktu buat tubuh memulai proses ovulasi. Oke, ada pertanyaan di sini mengenai ASI eksklusif. Saya hari kedua baru bisa memberikan ASI eksklusif. Hari pertama sudah ada susu kaleng. Apakah ini juga bisa menjadi kontrasepsi alami? Maksudnya karena 1 hari bayinya sudah dapat susu formula. Itu gimana Kak Mei? Setelah ibu mulai memberikan ASI ya, apakah masih juga diselingi dengan susu formula? Atau di hari pertama itu saja? Kalau misalnya ibu setelah ASI keluar terus tidak memberikan apa-apa lagi selain ASI, bahkan air putih pun tidak ada madu, tidak ada air tajin, ya pokoknya ASI aja masih efektif. Ya. Tapi kalau setelah ASI keluar, tapi ibu menunggu ASInya banyak, masih ada menyelingi dengan susu formula, masih ada diselingi dengan air tajin misalnya ya, atau air putih atau madu. Nah, efektivitas malnya jadi berkurang, Mbak Rin. Gitu. Karena berarti bayinya tidak menghisap payudara ibunya jadi lebih jarang gitu. Karena kata kunci dari keberhasilan ASI eksklusif dan mal ini adalah seberapa sering dan seberapa kuat bayi menghisap puting susu ibunya. Karena ketika bayi menghisap puting susu ibunya dengan kuat, ini akan mempengaruhi hormon dalam tubuh ibunya. Jadi kalau hormon pembentukan ASI-nya diproduksi lebih banyak, tidak ada waktu untuk tubuh memulai ovulasi atau kesuburan karena ditekan oleh hormon ASI tadi. Jadi seperti itu ya Bima. Itu istimewanya ASI ya. Itu istimewanya. ASI Kalau eksklusif. kalau diberikan dengan benar ya, ikutin aturan yang tadi ya. Jadi walaupun ASI eksklusif tapi payudaranya jarang dikosongin, ternyata pengaruh juga Mbak Rin. Karena berarti kan hormon pembentukan ASI-nya nggak terlalu banyak. Iya benar juga. Karena kan ASI dibentuk oleh tubuh sesuai kebutuhan. Gitu. Jadi kalau payudara kosong, otak mikirnya wah produksi lagi. Nah gitu. Tapi kalau nggak kosong, oh masih ada stok. Nah ketika jarang-jarang memproduksi hormon untuk produksi ASI, sempat deh hormon untuk kesuburannya naik. Kayaknya giliranku udah ada. Udah datang giliranku nih kayaknya nih ya. Belum apa-apa ibunya udah udah haid lagi gitu. Saya masih penasaran dengan KB untuk yang keguguran.